Pemirsa, masih bersama kami di Presisi Utama. Polri melalui misi internasional telah menggelar apel keberangkatan kontingen Garuda Bayangkara Satgas FPU 7-K di lapangan Pusat Misi Internasional pada Kamis 9 Oktober 2025. Karo Minister Polri turut sampaikan perasaan bangga terhadap pasukan yang akan menjalankan tugas. Pada Kamis 9 Oktober 2025, Misi Internasional Polri menggelar apel pemberangkatan kontingen Garuda Bayangkara Satgas FPU 7-K. Sebanyak 126 personel kontingen Garuda Bayangkara Satgas FPU 7-K siap diberangkatkan menuju Republik Afrika Tengah untuk menjalankan misi pemeliharaan perdamaian di bawah bendera PBB. Keberangkatan personel ini bentuk tindak cepat Polri menanggapi pidato Presiden Republik Indonesia pada sidang umum PBB beberapa waktu lalu. Pasukan dari latar belakang keahlian yang beragam turut mengemban misi perdamaian dan membawa nama besar bangsa Indonesia. Pada saat Bapak Presiden pidato di sidang umum PBB beberapa waktu yang lalu, Polri hari ini langsung action, ya. Kita memberangkatkan pasukan kita lengkap, ya, dengan latar belakang kemampuan, ya, gendernya juga ada laki-laki, ada perempuan. Kita berangkatkan putra-putri terbaik seperti harapan Kepala Negara. Kita persiapkan, kita berangkatkan ke daerah misi, membawa perdamaian di dunia, ya, kita gelorakan dari Indonesia. Pada kesempatan ini, apel keberangkatan dipimpin langsung oleh Karo Misi Internasional Polri, Brigjen Pol Tommy Wibisono, didampingi Komandan Pasukan Kompol Ruli Robinson Polri, serta dihadiri juga oleh para keluarga yang memberikan dukungan dan doa untuk anggota tercinta. Dalam sambutannya, Brigjen Pol Tommy Wibisono menyampaikan bahwa para personel yang berdiri di hadapan saat ini bukan hanya kebanggaan keluarga, namun juga menjadi kebanggaan bangsa dan institusi Polri. Rangkaian apel dilanjutkan dengan prosesi cium bumi, di mana ini menjadi momen mengharukan dengan sikap bersujud di atas tanah ini menjadi simbol penghormatan kepada tanah air dan wujud sumpah pengabdian kemanapun mereka berlangkah. Setelah rangkaian apel dan foto bersama, acara dihiasi dengan penampilan yel-yel serta darak badarak yang dipersembahkan personil kepada keluarga. Kegiatan apel ini tentunya tidak luput dari momen penyematan brevet Peacekeeper oleh keluarga yang menjadi penutup acara yang penuh makna. Brigjen Pol Tommy pun berpesan agar para personel yang berangkat mengemban misi perdamaian agar bisa selalu menjaga kebanggaan bangsa Indonesia. Jaga kebanggaan, jaga marwah, karena di lengan anak-anak kita, ya, pasukan kita yang akan berangkat ke misi perdamaian dunia ini ada merah putih, ya. Terus kemudian yel-yel kita adalah Garuda. Jadi harapan pimpinan Polri, harapan kami semua adalah jaga nama baik bangsa dan negara. Melalui pemberangkatan Satgas FPU 7-K ini, Polri menunjukkan komitmen yang tak hanya kuat di dalam negeri, namun juga di kancah dunia. Sekaligus membawa pesan bahwa Indonesia adalah bangsa penjaga damai dan Polri adalah wujud nyata dari pengabdian tanpa batas. Tim Liputan Polri TV. Pemirsa, Polda Metro Jaya menyatakan penangguhan penahanan terhadap tersangka FL dalam kasus dugaan provokasi aksi unjuk rasa pada akhir Agustus 2025. Keputusan ini diambil melalui kajian hukum yang cermat dengan mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan penyidikan. Berikut keterangan resmi Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Asep Edi Suheri. Baik Bu, kami sampaikan bahwa penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya telah melakukan penangguhan penahanan terhadap tersangka FL, ya, pada hari Jumat 3 Oktober tahun 2025, yang mana keputusan penangguhan ini telah dilakukan melalui proses kajian hukum yang cermat dan memperhatikan ada dua faktor atau dua aspek, ya. Yang pertama yaitu pertimbangan kemanusiaan
Dan yang kedua adalah pertimbangan penyidikan. Dari sisi kemanusiaan, perlu kami sampaikan bahwa penyidik mempertimbangkan yang bersangkutan adalah seorang ibu yang memiliki putra yang masih balita, yang masih di bawah umur, yang mana masih memiliki tanggung jawab pembinaan dan juga pengasuhan kepada putranya, sehingga untuk tersangka FL kita lakukan penangguhan penahanan. Itu pun melihat dari kebijakan penegakan hukum yang berkeadilan dan berbudi kemanusiaan. Sementara dari aspek penyidikan, dalam hal ini seluruh keterangan yang diperlukan oleh penyidik ya, telah diproses secara maksimal, dan yang bersangkutan selama menjalani proses pemeriksaan bersikap kooperatif ya, dan juga menghormati prosedur hukum serta berkomitmen untuk memenuhi seluruh kewajiban yang ditetapkan oleh penyidik ya, dalam selama proses penangguhan tersebut. Langkah ini menjadi bagian penting ya, dari upaya Polri untuk penegakan hukum dengan pendekatan humanis, profesional, dan tetap menjunjung tinggi asas keadilan dan kemanusiaan. Ya pemirsa, untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas sore hari ini di sejumlah daerah, berikut laporan Brigadir Putu, petugas NTMC Korlantas Polri. Halo, selamat sore pemirsa. Menjelang jam pulang beraktivitas masyarakat sore hari ini, saya Brigadir Putu Fungki dari NTMC Korlantas Polri akan mengajak Anda untuk memantau situasi lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV NTMC Korlantas Polri. Dan untuk informasi yang pertama pemirsa, kita akan lihat lalu lintas dari kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas dari arah Pasar Minggu atau Depok yang akan menuju ke Semanggi saat ini terpantau sedang adanya antrian kendaraan menjelang traffic light. Dan dari arah Pasar Minggu atau Depok yang akan menuju ke Tebet atau Manggarai, setelah antrian menjelang traffic light, kendaraan kembali dapat mengalir dengan kecepatan kurang lebih 40 km per jam. Namun perlu diantisipasi pemirsa akan penyempitan lajur bagi kendaraan yang akan menuju ke kawasan Tebet atau Manggarai yang semula 3 lajur menjadi 2 lajur. Kami harap para pengendara untuk tetap bersabar dalam antrian demi kelancaran arus lalu lintas. Selanjutnya dari arah Semanggi yang akan menuju ke Pasar Minggu, Depok ataupun yang akan menuju ke Tebet Manggarai, saat ini lalu lintas juga terpantau ramai namun masih normal. Setelah antrian traffic light, kendaraan kembali dapat mengalir dengan kecepatan kurang lebih 40 km per jam. Dan belum terlihat adanya peningkatan jumlah kendaraan yang signifikan pada sore hari ini, namun kami tetap mengharapkan para pengendara mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang berlaku demi kelancaran arus lalu lintas. Dan selanjutnya pemirsa, kita akan lihat lalu lintas dari kawasan Simpang Cempaka Putih atau Coca-Cola, Jakarta Timur. Di mana situasi arus lalu lintas dari Cempaka Putih yang akan menuju ke Pulau Gadung, Tanjung Priok atau Cawang saat ini terpantau ramai dan terlihat setelah traffic light kendaraan dapat mengalir dengan kecepatan kurang lebih 40 hingga 50 km per jam. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light pemirsa, dan selepasnya kendaraan kembali dapat mengalir dengan kecepatan normal. Kami harap para pengendara untuk dapat berhenti di belakang garis stop dan juga mematuhi marka jalan yang berlaku demi keselamatan kita bersama. Sementara itu dari arah sebaliknya, yaitu dari arah Pulau Gadung, Tanjung Priok atau Cawang yang akan menuju ke Cempaka Putih, saat ini lalu lintas juga terpantau kondusif lancar. Dan selanjutnya kita akan melihat lalu lintas dari kawasan Pospol Cisarua, Bogor, Jawa Barat, di mana kondisi arus lalu lintas dari arah Puncak yang akan menuju ke Jakarta atau Ciawi, atau dari pantauan CCTV kita lihat dari arah atas yang akan menuju ke bawah pemirsa, sore hari ini terpantau ramai, terlihat adanya perlambatan kecepatan kendaraan.
Ya, hal ini dikarenakan mengingat di kawasan ini terdapat aktivitas masyarakat yang berupa pasar sehingga banyaknya masyarakat yang berlalu lalang ataupun kendaraan yang keluar masuk, kemudian juga angkutan umum yang menaik turunkan penumpang tidak pada tempatnya yang menyebabkan perlambatan kecepatan kendaraan di kawasan ini. Sementara itu dari arah sebaliknya yaitu dari arah Jakarta atau Ciawi yang akan menuju ke puncak atau dari arah bawah yang akan menuju ke atas, saat ini lalu lintas terpantau ramai lancar. Kami harap para pengendara untuk tetap mematuhi peraturan lalu lintas yang berlaku dengan tidak melawan arah karena hal ini dapat menyebabkan gangguan arus lalu lintas. Dan yang terakhir pemirsa, kita akan melihat lalu lintas dari kawasan Simpang Nagrek Cikeas Bogor, Jawa Barat. Di mana kondisi arus lalu lintas dari arah Cilengsi yang akan menuju ke Cibubur atau dari pantauan CCTV kita lihat dari arah kanan yang akan menuju ke kiri saat ini terpantau lancar, namun perlu diantisipasi pemirsa dikarenakan di kawasan ini terdapat pertemuan arus lalu lintas sehingga kami harapkan para pengendara untuk dapat menjaga laju kecepatan dan juga jarak aman kecepatan dan juga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Hal serupa juga terlihat dari arah Cibubur yang akan menuju ke Cilengsi. Sore hari ini lalu lintas masih terpantau normal, ramai lancar dan belum terlihat adanya peningkatan jumlah kendaraan yang signifikan. Namun perlu diantisipasi juga akan angkutan umum yang menaik turunkan penumpang di kawasan ini yang juga menjadi salah satu penyebab adanya perlambatan kecepatan kendaraan. Pemirsa, selalu waspada terhadap cuaca yang tidak menentu dan mari tertib dalam berlalu lintas demi terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran arus lalu lintas. Selanjutnya bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi terkait kondisi lalu lintas terkini, dapat menghubungi call center NTMC Korlantas Polri di 1500669 atau melalui SMS di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib, dan salam presisi. Demikian saya Brigadir Putu Fungki melaporkan, semoga bermanfaat dan tetap hati-hati di jalan. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.